Oke, jumpa lagi bersama saya. Kita kali ini di materi terakhir sebelum kita melakukan diseminasi proposal. Kali ini saya akan memberikan beberapa aturan main untuk pelaksanaan diseminasi proposal kita pada pekan yang akan datang. Akan tetapi sebelum saya melakukan peraturan untuk pertemuan kita di minggu yang akan datang, saya ingin mereview dulu beberapa proposal secara umum ya, karena kemarin sudah saya berikan beberapa contoh proposal dan reviewnya, dan untuk review pada masing-masing proposal juga sudah saya kirimkan melalui email saudara gitu ya, sehingga bukan alasan lagi kalau kalian tidak mereview apa yang telah saya komentari kemarin. Oke, berikutnya adalah beberapa hal yang berkaitan dengan proposal yang saudara kemarin buat. Nah, permasalahan yang banyak dihadapi secara umum itu ya sebenarnya saya sedih juga gitu ya, karena sebelumnya kalian itu nggak bisa membedakan apa itu draft proposal dan apa itu rancangan proposal atau kerangka proposal. Yang saya minta itu untuk dikumpulkan kan draft proposal. Draft proposal itu apa ya? Proposal penelitian saudara dalam versi yang belum sempurna, tapi sudah berupa proposal, bukan rancangan atau kerangka proposal. Kalau yang kemarin dikirim cuma 5 lembar, 3 lembar isinya permasalahan dan lain sebagainya, itu bukan draft proposal, itu adalah kerangka proposal atau rancangan proposal. Saya sebenarnya ya kepengen marah ya, tapi kalau saya harus sedih atau marah ya malah menurunkan sistem imun saya. Jadi ya saya komentari saja seadanya, karena kalian juga mengumpulkan seadanya. Dan terima kasih untuk yang sudah mengumpulkan sesuai dengan harapan yang saya inginkan gitu ya. Permasalahan yang banyak dihadapi itu adalah diantaranya secara umum kendala kalian dalam menemukan masalah itu tidak tidak masih belum mudeng gitu. Kalian masih belum mudeng masalah itu sebenarnya apa gitu ya. Sebenarnya ini simpel. Kenapa kalian tidak memahami masalah itu apa? Karena kalian memang kurang membaca. Kalian itu kurang kurang sekali membaca, baik itu membaca riset terdahulu ataupun membaca artikel-artikel penelitian yang sedang populer dan lain sebagainya. Kemudian mahasiswa kurang memahami fenomena. Selain membacanya kurang, kalian juga kurang memahami fenomena lapangan seperti apa yang berkembang, apa yang bisa diteliti dan sebagainya gitu ya. Setelah itu kalian juga berfokus pada sesuatu yang gampang-gampang saja. Kalian tidak mau berpikir of the book. Ini yang menurut saya membahayakan di kemudian hari nanti kalau kalian masih berpikir seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kalian selalu ragu bahwa skripsinya nanti akan mengalami kesulitan di masa yang akan datang kalau kalian mengerjakan yang sulit-sulit. Bukan masalah sulit dan tidak sulitnya sebenarnya. Masalahnya adalah kalian itu nanti dalam proses bimbingan seberapa mungkin rancangan yang biasa-biasa aja itu akan diterima oleh dosen pembimbing saudara gitu loh. Jadi kalau misalnya bisa membuat yang berbeda, unik, menarik, kenapa harus membuat yang biasa-biasa saja? Itu saran saya seperti itu. Yang berikutnya adalah tidak bisa membaca dan memahami data. Ini banyak yang belum memahami data secara keseluruhan. Contoh misalnya ada yang penelitiannya tentang jiwa wirausaha, tapi data yang disampaikan dari awal itu seperti seperti presiden ya, ada mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Itu buat apa? Itu nggak penting gitu loh. Langsung aja fokus bahwa negara berkembang seperti Indonesia itu butuh wirausaha sejumlah sekian persen, nyatanya belum bisa tercapai. Dukungan dari SMK misalnya, selain dia siap kerja, dia juga harus siap berwirausaha. Lah selama ini bagaimana? Masih kurang. Nah, itu adalah data yang digunakan untuk menemukan masalah pada jiwa wirausaha, minat wirausaha dan sebagainya. Nggak usah kemudian kita narik-narik pengangguran dan lain sebagainya, itu terlalu jauh gitu ya. Kemudian yang kedua adalah masih adanya kebingungan dalam menurunkan permasalahan menjadi pertanyaan penelitian dan rumusan masalah. Ini yang kemarin sudah saya tutorial di beberapa pertemuan sebelumnya, dan harusnya di mata kuliah metodologi penelitian kalian sudah hatam dong bagaimana menemukan permasalahan itu, kemudian menurunkan permasalahan menjadi pertanyaan penelitian, dan kemudian merumuskan masalahnya. Kan itu berbeda gitu ya. Contoh misalnya
saya berikan contoh lagi, misalnya contoh tentang tadi seperti eh, kepuasan pelayanan terhadap di koperasi misalnya. Kepuasan pelayan di koperasi, kalian mau meneliti tentang kepuasan layanan di koperasi. Maka permasalahan utama apa? Oh, ternyata masyarakat anggota koperasi nggak puas, kepuasannya turun. Dibuktikan dengan apa? Oh, data data yang dihimpun di koperasi tersebut ternyata banyak produk-produk koperasi, simpanan dan sebagainya yang tidak dimanfaatkan oleh anggota misalnya. Oh, berarti kepuasan layanannya kurang. Nah, adanya kepuasan ini nanti adalah permasalahannya, diturunkan lagi ke dalam pertanyaan penelitian. Lalu apa sih yang mempengaruhi kepuasan itu? Lah, kemudian kamu merumuskan masalahnya. Yang mempengaruhi kepuasan adalah apa? A, B, C dan sebagainya. Sesuai apa? Sesuai grand teori yang kamu ambil. Lah di masalah ini nanti akan muncul apakah variabelmu itu orisinil atau tidak orisinil. Itu yang harusnya dicapai gitu ya. Jadi ya mohon maaf sekali kalau yang dari kemarin judulnya itu seputar minat menjadi guru gitu ya. Kemudian apa namanya? Hasil belajar itu bukan tidak boleh, itu boleh saja, tapi ternyata kalau kamu narik permasalahan itu ujung-ujungnya ya cuma seperti itu doang gitu loh. Nggak mungkin kamu mendapatkan sesuatu yang lebih menarik dan sesuatu yang lebih luar biasa. Apalagi penelitiannya terhadap mahasiswa keguruan. Lah mahasiswa keguruan ya pasti jadi guru lah. Minat nggak minat, ya kan pasti akan mendaftar. Permasalahan dia tidak jadi guru ternyata jadi pegawai bank itu hanya karena nasib saja. Tapi kan ketika dia sudah kuliah di jurusan pendidikan pasti minatnya jadi guru. Nah, kenapa masih diteliti lagi? Ini kan sebenarnya kita mengulang kebodohan-kebodohan yang bodoh gitu ya. Makanya tolong yang seperti ini diganti saja. Kita fokus pada sesuatu yang lebih lebih baru gitu ya. Kemudian masalah itu tidak bisa dikarang. Ketika memang kita menemukan sesuatu yang baru fenomenanya, tidak ada data yang mendukung, itu kita bisa lari ke riset terdahulu untuk menguatkan permasalahan tersebut. Ini yang ketiga, kekeliruan dalam memahami pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Ada beberapa mahasiswa yang masih bingung, saya itu mau meneliti penelitian kuantitatif apa kualitatif. Setelah paham, oh saya mau kuantitatif pak. Setelah kuantitatif dilakukan, kuantitatifnya mau kausalitas atau non kausalitas, itu bingung. Mereka belum tahu gitu ya. Ya saya nggak tahu dulu pada saat kalian disuruh untuk mempelajari metode penelitian, kalian sampai membahas itu atau tidak, kalian sampai belajar itu atau tidak. Karena memang harusnya yang dipahami adalah nanti dari pendekatan kualitatif atau kuantitatif atau bahkan mixed method, kalian bisa menemukan lagi bentuk penelitian yang kalau kamu mau bikin itu apa, atau kausalitas atau non kausalitas. Kalau kausalitas pasti seputar hubungan antar variabel, maka harus ada grand teori yang melatar belakanginya. Kalau misalnya non kausalitas, bisa kamu kemudian melakukan konfirmatory faktor analisis atau CFA, atau melakukan analisis faktor. Bisa jadi tidak didasarkan pada grand teori, walaupun grand teori juga diperlukan. Nah ini yang harus dipahami. Tapi kalian nggak muter-muter. Ada yang bahkan mencampurkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Judulnya analisis, kemudian latar belakangnya kualitatif, tapi kerangka berpikirnya adalah hubungan antar variabel. Orang nyambung. Nah itu yang masih sering dijumpai dan itu ngawur gitu ya. Mahasiswa kesulitan membedakan penelitian kualitatif studi eksplorasi dengan analisis strategi, ini juga bingung. Makanya sering baca saja biar tidak bingungan gitu ya. Mahasiswa kurang pengetahuan tentang metodologi penelitian. Nah ini kalian bingung penelitian action research itu seperti apa, penelitian kualitatif itu seperti apa. Kalian ditanya, pak penelitian kualitatif ada variabelnya nggak sih? Ada, tapi variabel itu bukan sesuatu yang saling dihubungkan satu sama lain. Nah ini masih ada, udah penelitian kualitatif ada variabel X, ada variabel Y, mau ngapain? Itu kan harusnya tidak seperti itu. Nah itu harus dipahami dengan seksama. Nah berikutnya adalah ini yang bisa saya sampaikan adalah terkait dengan persiapan diseminasi proposal skripsi pada pertemuan yang akan datang. Ini harap dipahami. Yang pertama adalah ketentuan umum
dalam setiap sesi pertemuan akan dilakukan diseminasi oleh 4 mahasiswa. Kita bisa 4, bisa 3, nanti tergantung waktu gitu ya. Kalau diukur 3-3 ya nanti berarti kita sampai 16 pertemuan untuk mata kuliah untuk diseminasi ini. Kalau tidak ya berarti bisa kurang gitu ya. Artinya kita bisa ada space waktu untuk membahas yang lainnya. Kemudian yang kedua, mahasiswa wajib melakukan diseminasi proposal menggunakan video dengan durasi maksimal 10 menit. Nanti harap dipahami, direkam, screen recorder, bukan muka kalian yang direkam. Kemudian contoh video berupa screen recorder materi yang diinsertkan suara asli peserta diseminasi. Nanti saya berikan aplikasi untuk bisa merekam screen recorder gitu ya. Peserta diseminasi harus dikomentari oleh peserta lainnya minimal 3 mahasiswa. Tanggapan peserta dan komentator dilakukan melalui WA group via layanan voicemail. Jadi nanti setelah presentasi selesai, si peserta akan saya persilahkan untuk dikomentari. Yang mengomentari itu 3 orang, dan 3 orang itu harus menyampaikannya melalui voicemail. Dan dijawab juga nanti melalui voicemail. Durasi maksimal untuk tiap peserta adalah 20 menit. Jadi kalau 10 menit presentasi maka 15 menit untuk pembahasan. Kemudian 1 hari sebelum pemaparan diharapkan peserta dapat mengirimkan PPT kepada dosen. Ini harap dipahami. Ini ketentuan khusus dan tata acaranya. Yang pertama, mahasiswa melakukan presensi seperti biasa. Setelah di presensi nanti saya akan mempersilahkan salah satu peserta itu ya, urutan dari yang kemarin sudah diurutkan itu, untuk mengupload video. Setelah itu selama 10 menit itu kita fokus menyaksikan. Kalau misalnya di luar 10 menit itu videonya jadi 15 menit misalnya, ya kita cut aja video yang telah diupload. Kemudian setelah itu saya akan mempersilahkan kepada pembahas untuk membahas proposal yang telah didiseminasikan. Kemudian peserta dipersilahkan untuk menanggapi, nanti saya yang mempersilahkan, dan saya akan memberikan komentar di akhir. Jumlahnya totalnya adalah 25 menit untuk tiap mahasiswa. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.